tenaganya ini in my opinion ya, itu nggak kalah lah sama mobil-mobil baru sekarang. Bahkan lu masih bisa. Halo bro-bro semua, sekarang gue lagi di bengkel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan hari ini lagi benerin mobil yang jarang dipakai di rumah, yaitu ini BMW 323i tahun 97. Sebenarnya awalnya gue pengen bawa nih mobil, ada urusan, tapi apa ya, 2 hari kemarin tuh bensinnya netes di lantai garasi, dan ini baru ketahuan karena sebelumnya mobil ini parkir di parkiran gitulah, nggak di rumah. Karena di rumah kan rumah gue sempit ya, lahannya terbatas, cuman muat penter sama Xenia. Terus ini ditaruh di kebun. Di kebun tuh nggak ketahuan. Jadi pas gue manasin itu tak tahu bensinnya habis, terus ngisi lagi. Berasa nih mobil kok boros banget buat dipanasin doang. Dan ternyata pas ditaruh di rumah itu ada netes-netes bensin, dan bocornya itu kalau pas dihidupin doang coy, kalau mati dia enggak. Tapi kan ngeri juga ya. Jadi hari ini benerin dia, sambil nanti gue sedikit cerita tentang nih mobil. Jadi kita benerin dulu hari ini, oke? Ngopi dong. Aduh. Kenyang nih. Kenyang nih. Nah, lagi nunggu sesuatu yang dibeli. Jadi kayak beli klem gitu sama apa sih, selang ke arah tangki bensinnya itu. Dan di sini ada, lo bisa lihat ada Starlet kapsul. Ini Starlet, sebenarnya ini Starlet kapsul biasa ya, tapi dia bodinya udah di convert jadi Starlet GT. Nah, kalau Starlet GT itu kan dia pakai mesin turbo. Mesinnya gue lupa kodenya, tapi bedanya dia udah pakai turbo. Tapi ini masih biasa, mesinnya masih sama kayak Starlet kapsul biasa. Sama kayak Starlet yang pernah gue review sebelumnya yang masih standar. Linknya bisa teman-teman lihat di atas kalau teman-teman belum nonton. Nah, ini dalamnya tuh. Jadi dia konvertan nih, bukan GT asli gitu sih. Cakep juga sih. Tiga pintu deh sama belakang, 3 doors. Sebenarnya aslinya 4 pintu ya kalau standar, gitu aja. Terus ada kuda juga nih, dan ada kijangnya Om Doni masih di sini. Katanya mau dijual, katanya, tapi belum ada yang danta urusannya, gitulah. Oke, kita tungguin aja. Oke. BMW Mercedes. Mercy lah. Mau les jodoh? Bisa tuh. Udah ngopi aja. Sudah selesai diperbaiki. Jadi sekarang kita mau kemana ya? Oke, sekarang gue mau buang rak nih BM. Kita geber-geber dikit dan kita sedikit cerita tentang BMW. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang BMW, silahkan komen di bawah biar kita bisa saling berbagi aja lah. Karena jujur gue nggak begitu ngerti banget soal BMW ini. Jadi nanti kalau ada yang tahu, sekali lagi bisa bantu gue buat komen di bawah. Oke, yuk kita langsung bawa jalan aja. Karena nih mobil emang nggak pernah dipakai. Yuk kita cus. Sebelum kita lanjut bawa jalan ini mobil, mungkin ada baiknya nih cuy, kita tengok dulu kali ya sebentar sejarah dari BMW seri 3 ini. Bentar aja lah, paling 5 menit lah ya. Dan kalau teman-teman ada yang lebih ngerti, sok monggo di kolom komentar nih, biar kita bisa saling berbagi dan sama-sama pintar, oke?
BMW seri 3 ini pertama kali itu diproduksi tahun 1975 dengan sebutan E21. Pada awalnya hadir dalam bentuk sedan compact dengan 2 pintu, dan kemudian ada juga varian convertible-nya yang atapnya itu bisa dibuka ya, semacam kayak cabriolet gitu kali ya. Seri 3 pertama ini dibekali dengan mesin 1600 cc 4 silinder berkode M10 atau M10 lah ya, bahasa Indonesia aja lah. Baru pada tahun 1977, BMW menambahkan varian mesin baru yang berkapasitas 2000 cc 6 silinder naturally aspirated dengan kode M12, M20 gitulah ya, kayak angkot kalau di rumah gua. Bentar, ada yang tahu nggak arti dari huruf E ini? Kan kita sering denger tuh E21, E36, E30, E46, E90. Sebenarnya E ini artinya apa sih? Jadi E ini adalah akronim dari Entwicklung. Nyebutnya susah banget nih pakai logat Jerman. Ya pokoknya intinya kalau diartiin dari bahasa Jerman ke Indonesia itu adalah pengembangan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu development. Nah, E21 ini mengaspal sampai tahun 1983 dengan varian-variannya yaitu BMW 315, BMW 316, 318, 318i, 320, 320/6, ini 6 silinder kali ya, BMW 320i, dan BMW 323i. Lanjut ke generasi kedua nih, yang kita kenalnya itu dengan BMW E30. Nah ini nih, mobil yang populer banget di tahun 90-an ya, karena film Catatan Si Boy. Jadi Mas Boy itu bawa BMW ini, E30. Jadi dikenalnya mobil Mas Boy ya, gitulah ya. Nah, E30 merupakan BMW seri 3 pertama nih yang resmi dijual di Indonesia. Pada waktu itu hadir dalam varian 318i sedan dengan dibekali mesin M10. Baru kemudian pada tahun 1989 itu BMW menyematkan mesin baru berkode M40 atau M40. Oh ya, anyway pada tahun 1986 pada generasi ini itu turut dihadirkan juga nih versi racingnya, atau yang kita sering sebut dengan M3, BMW M3. Nah, mobil ini ikut balapan touring ya, dan juga ikut dalam kejuaraan rally dunia atau World Rally Championship WRC, serta kejuaraan rally di Eropa. Dan gokil nih, M3 ini berhasil jadi juara dalam WRC Tour de Corse pada tahun 1987. Gokil. Oke, selanjutnya E36 nih, pertama kali diluncurkan di Jerman pada tahun 1991 dan masuk ke pasar dunia termasuk negara kita Indonesia itu tahun 1992. Nah, E36 hadir dalam bentuk sedan, coupe, cabriolet, dan station wagon atau touring. Dan ini nih yang kece. Pada generasi E36 ini itu BMW menghadirkan bentuk bodi yang baru, yaitu hatchback 3 pintu yang disebut seri 3 compact. Gokil nih, keren banget modelnya. Tapi sayang banget model-model yang keren kayak hatchback dan station wagonnya itu jarang banget di Indonesia. Di Indonesia itu kebanyakan yang model sedan 4 pintu, sayang ya. Nah, varian dari E36 sendiri ada 318i, 320i, dan 323i. Nah, generasi ketiga dari seri 3 BMW E36 itu dijual sampai tahun 2000 dan selanjutnya diteruskan oleh E46. Tapi kayaknya kita cukup sampai di E36 dulu kali ya. Mungkin nanti kalau ada unit E46 yang bisa kita pinjem nih, bolehlah kita bahas lagi, oke? Lanjut, kita bawa jalan dulu ya nih mobil. Sekarang gue coba jalan-jalan sore pakai nih mobil sambil kita cerita-cerita aja ya tentang si E36 ini. Jadi ini mobil tahun 97, E36 323i Limited Edition. Nah, Limited Edition sebenarnya banyak teman-teman gitu ya yang nanya kayak sebenarnya bedanya apa sih yang 323i Limited Edition sama yang biasa. Nah, ini yang gue tahu aja. Nanti kalau teman-teman BMW yang lebih tahu boleh
perbaiki kalau sekiranya ada omongan gue yang salah. Jadi bedanya adalah sebenarnya cuman di body kit aja sih. Jadi kayak gimmick BMW buat pasar Indonesia waktu itu. Waktu itu susah banget sih ngomong. Kayak misalkan di body kitnya beda, di apa? Di grill depan terus sama bumper depan belakang tuh beda, dan ini spionnya tuh yang limited edition itu kayak model-model BMW yang M3. Dan juga di sini ada plakatnya nih, kayak plakat tulisan limited edition. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau soal mesin sebenarnya sama sih, yang biasa sama yang limited edition. Sama-sama pakai mesin M52 B25 dengan kalau nggak salah horsepower-nya itu 170 HP dan torsinya 240 Nm. Dan kalau dipakai sampai sekarang itu tenaganya, ini in my opinion ya, itu nggak kalah lah sama mobil-mobil baru sekarang. Bahkan lu masih bisa mepet-mepetin mobil-mobil baru sekarang yang kadang-kadang itu ngerasa udah di atas langit. Artinya udah ngerasa paling kenceng gitu. Ini yang gua rasain sih selama ini. Selama gua make ini ya, walaupun gua make ini tuh sebenarnya nggak sering-sering banget, karena mostly itu perjalanan gua itu ke daerah-daerah yang apa ya, jalannya jelek gitu. Jadi kalau make ini itu sebenarnya agak nggak pede, dan juga nggak pedenya tuh kantong gua tuh kalau buat isi bensin ini tuh kayak langsung cekak coy gitu sih. Dan E36 ini sebenarnya seri 3 ya, seri 3 dari E36 itu dia ada 318i, 320 dan 323. Ada juga 325. 325 itu jarang ya. Nah, gue mau nanya nih sama teman-teman BMW, sebenarnya bedanya apa sih 323 dan 325? Karena secara cc nomenklatur 323 dan 325 itu cc-nya sama. Kalau yang biasanya kita tahu ya, kalau kayak nomenklatur 318 nih, itu cc-nya 1800. 320 itu cc-nya 2000 cc, dan 323 itu kebanyakan ngiranya awal-awal gue juga ya itu 2300. Tapi sebenarnya ini punya kapasitas mesin 2500 cc 6 silinder. Nah, 325 ini jadi sebenarnya bedanya apa sih? Mungkin teman-teman bisa kasih tahu gue nih biar gue bisa nambah ilmu tentang BMW ini gitu, teman-teman. Dan sebenarnya ada apa aja di sini yang spesial? Jadi yang spesial itu BMW ini di tahun 97 itu fitur-fiturnya udah kayak mobil zaman now. Dia udah dilengkapi dengan stability control, terus di SRS airbag, meskipun RSS airbag-nya itu baru di pengemudi aja, di sini belum gitu. Terus juga ada ABS, ABD, pokoknya udah apa ya? Udah lumayan canggih lah pada waktu itu. Even sampai sekarang juga mobil ini teknologinya nggak kalah sama mobil sekarang. Dan sebenarnya 323 kenapa harganya bukan lebih mahal sih, apa ya, awet dan cenderung kadang-kadang tuh abu-abu ya, semau-maunya itu karena ini mobil banyak dipakai buat bahan-bahan orang mau ngedrift. Artinya kalau pakai mobil ini itu lu nggak perlu swap engine lagi, karena mesin M52 ini udah cukup powerful. Paling tinggal ganti LSD atau diferensialnya di las, itu kalau yang low budget. Ya gue nggak ngerti banget drift sih, tapi tahulah dikit-dikit kayak gitu. Dan sekarang nih udah apa ya, udah kehitung tua sih ya, 97 sampai 2001 gitu. Tapi kalau lu ngelihat modelnya itu kayak long lasting banget. Modelnya itu sampai sekarang masih enak dilihat gitu ya, walaupun model dan desainnya itu subjektif selera, tapi gue berani bilang lu pasti masih demen ngelihat model 323 ini, 36. Modelnya tuh dinamis gitu ya, lekukannya tuh sampai sekarang tuh dilihat masih enak, teman-teman. Nah, gitu sih. Dan sebenarnya gue nih muter-muter aja nih di Andara nih, nggak jelas.
buang kerak aja sebenarnya mau masuk tol, tapi tol gue ketinggalan, malas banget beli lagi, mahal cuy. Jadi muter-muter sini aja ya. Yang penting nih mobil keluar ya, karena selain Ninja gua motor 2 tak, kendaraan ini juga satu yang nggak pernah keluar dari garasi gitu sih. Tadinya gue pengen masuk tol ini, tapi aduh, tol gue ketinggalan. Tapi mungkin next konten gue bakal bawa lagi nih E36 ke mana ya, ke Jagorawi kali ya, buat buang kerak. Dan udah lama banget emang nggak naik mobil sedan kenceng gitu. Kenceng in my opinion ya, karena kenceng tuh beda-beda. Mungkin buat gua kenceng, buat lu biasa aja karena udah biasa gitu. Dan ini sebenarnya masih ada satu masalah ya. Jadi ini disc brake-nya tuh udah pada baret gitu, harus diganti, tapi nantilah. Karena bulan ini gue perlu bayar pajak penter dulu buat jalan jauh. Jadi budgetnya agak dipampet dikit. Dan boros nggak sih BMW? Sebenarnya kalau menurut gua ya walaupun boros atau enggak itu subjektif ya, tapi mobil ini nggak boros-boros banget sih selama mesinnya sehat ya. Paling bisa 1 liter 8 kilo, 9 kilo itu masih bisa, dan sama kan kayak lu bawa Kijang kapsul atau Kijang kotak Grand Extra gitu, dan kayaknya rasa borosnya itu kayak ketiban sama tenaga mobil ini yang enak gitu. Jadi udah nggak mikirin boros lagi ya, walaupun mikir juga sih, cuman pas udah ngerasain tenaga kencengnya itu kayak apa ya, kayak udah lupa gitu borosnya gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nih kosong dikit. Wih, ya enak banget larinya sumpah. Tapi ini agak ngeri nih remnya nih, harus dibenerin. Ya udahlah, kayaknya itu dulu ya vlog gua hari ini tentang si E36 ini. Dan gue sebenarnya udah pernah bikin konten tentang E36 ini, walaupun ngomong gue waktu itu masih kayak orang mabok. Kalau teman-teman ada yang berminat mungkin bisa nonton di atas sini. Oke, sip. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan tetap gokil selalu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.